Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, sahabat beriman, saudara seiman, seagama, sekeyakinan. Kita akan membahas Lauhil Mahfuz berkaitan erat dengan qada dan qadar takdir, disebut dengan zaman azali. Qadar adalah hukum Allah yang lebih spesifik dari ketetapan qada. Dengan kata lain, Allah mengetahui dan akan menginginkan kapan, di mana, dan bagaimana suatu hal itu akan diperbuat. Berkenaan dengan hal itu, ada salah satu ketetapan Allah yang dapat diubah atas seizinnya, yakni takdir mu'allak selama didukung dengan ikhtiar dan doa hambanya, selaras dengan apa yang difirmankannya pada As-Surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23 yang berbunyi, yang artinya tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami wujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah, yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Para imam dari kalangan ahlu sunnah menyimpulkan dalil ayat ini yang membuktikan kebenaran dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu terhadap makhluknya, yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sebelum kejadiannya dan ketetapan takdirnya terhadap mereka sebelum mereka diciptakan olehnya. Demikian penjelasan takdir erat kaitannya dengan qada dan qadar menurut Islam, menurut kita sahabat beriman. Qada adalah hukum Allah yang lebih spesifik dari ketetapan qada. Dengan kata lain, Allah mengetahui dan akan menginginkan kapan, di mana, dan bagaimanakah suatu hal itu akan diperbuat. Dengan firman Allah pada surat Al-Furqan ayat 2, yang artinya, yaitu zat yang memilikinya lah kerajaan langit dan bumi, dia tidak mempunyai anak dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaannya. Dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Serta dalam firman-Nya surah Al-A'la ayat 1-3 yang berbunyi, yang artinya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Dari keterangan firman Allah Subhanahu wa taala di atas, jelaskan bahwa ketetapan takdir semua makhluknya sudah ada sebelum mereka dilahirkan. Hal ini dimaksud takdir sudah ada sejak zaman azali. Sejak zaman azali juga di tafsir Ibnu Katsir menyebutkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ukuran setiap makhluknya dan memberikan petunjuk kepada semua makhluknya sudah sejak lama. Sehingga kalau mendidik, kita harus terbiasa dengan zaman azali. Sangat lucu kita yang beriman tidak mengetahui ilmu usul asal kejadian. Usul asal kejadian Allah menciptakan manusia pertama. Kalau kita tidak mengenal nenek moyang kita yang pertama di bumi. Sebelum adanya manusia di dunia, tentu dunia lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tempatnya lebih dulu diciptakan, baru isinya. Menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, tanpa mulanya adanya laki dan perempuan.
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kisah surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam Al-Quran juga telah disebutkan dalam ayat lainnya, surat yang lainnya, bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari saripati tanah liat. Dan demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang goib dan yang nyata, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, kemudian menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Kisah surat Asy-Sajdah 6-9. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kisah surat Al-Hijr 26. Jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, tentu sudah ada makhluk lain di bumi ini, seperti ikan di laut dan tumbuhan-tumbuhan di daratannya di bumi ini. Dan jauh sebelum Adam diturunkan ke bumi dari surga, tempat menyempurnakannya, lalu Allah tiupkan ruh padanya. Kalau kita ambil tanah atau pasir, kita jadikan dari bahannya itu adonan, lalu kita bentuk dan keringkan, sesudah diairkan lalu kau tiupkan, maka tanpa kuasa zat yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita tampaknya mana bisa berkuasa atas itu semua. Kalau kita yang tiup itu makhluk tanah, bahasa jamaknya itu benda, bahan tanah, justru ia jadi patung, tidak bergerak, tidak bisa hidup, berbuat apa-apa, tidak ada daya dan upaya tanpa Allah tiupkan, adakan ruh di dalamnya. Maka jadilah ia selayak benda mati, tidak bisa apa-apa tanpa ruhnya, tanpa Allah lah yang mengadakan segala sesuatunya. Contoh seperti saya, tanpa ruh, raga ini tidak bisa berbicara, mendengar, melihat, bergerak, dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ruh. Sebelum terciptanya Nabi Adam alaihissalam, sebagai manusia pertama yang ada, Allah memerintahkan malaikat, di antaranya ada malaikat Jibril, Mikail, Israel, dan Israfil, untuk mengambil tanah di beberapa tempat di bumi ini. Kemudian yang berhasil hanya malaikat Israel. Kenapa? Simak kisahnya. Malaikat Jibril dulu pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun mengambil tanah ke bumi. Saat Jibril sampai di bumi, malah menolak diambil tanahnya untuk dijadikan bahan penciptaan, untuk dijadikan Nabi Adam alaihissalam. Bumi khawatir Adam akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril akhirnya kembali menghadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, lalu mengutus dengan tujuan yang sama, tetapi di saat Jibril gagal, maka Allah mengutus malaikat Mikail. Namun Mikail mendengar juga sumpahnya tanah, tidak mau memberi tanahnya, maka Mikail pun kembali dengan tangan hampa, tak membawa tanah.
Kemudian giliran malaikat Israel. Israel itu pun gagal. Maka Allah berfirman, "Wahai Israel, meskipun bumi bersumpah dengan ucapannya, bagaimanapun jangan engkau mengalah. Katakan bahwa apa yang engkau buat atas perintah dan namaku." Kita bisa bayangkan, kita bisa pikirkan, Nabi Adam itu awal mulanya manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu permulaannya atau embrio atau ada sperma yang nanti bisa digandakan menjadi berkembang biak hingga miliaran manusia jadinya ditempatkan di dalam diri seorang yang bernama Adam. Apa yang lebih sulit? Tidak bagi Allah. Bagi Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, mendesain orang yang nanti akan jadi induk permulaan, mulanya adanya manusia, jadi bakal sekian miliar manusia yang akan datang ada, kemudian itu sulit. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu seperti kita semua di zaman ini. Dulu sudah ada di maninya Nabi Adam alaihissalam. Sudah terbuat beserta cadangannya. Sulit, bukan itu saja mudah bagi Allah. Dengan begitu melihat kudrat Allah itu ada pada diri manusia. Balil insanu ala nafsihi basyirah wa fi anfusikum afala tubsirun. Seorang bapak besok saja keturunannya ruhin. Berapa? Padahal tidak ingin tahu keturunannya berapa banyaknya. Sebab ke depan di punggung kita ada bakal jadi keturunan kita sampai hari kiamat. Itu sudah diciptakan sejak kini hingga dari dahulu ketetapannya di Lauhil Mahfuz atau disebut zaman azali. Ini disebut zaman azali. Setelah betul-betul diciptakan, lalu malaikat, lalu manusia, malaikat melihat gemerlap dunia. Kayak anak kecil baru lahir, nggak ingat. Padahal ketika di alam azali, nggak tahu beriman lalu kamu protes. Nggak tahu beriman lalu kamu protes. Alam di zaman azali itu hayalan bagaimana bisa? Bagaimana bisa itu hayalan? Kau katakan hayalan. Manusia hingga pada zaman sekarang ada materinya, ada bahannya. Ya sudah dititipkan di punggung Nabi Adam alaihissalam. Mustahil wujud kita yang sekarang ada jika tanpa materinya. Loh, wujud itu dititipkan. Dititipkan ke siapa? Siapa bapak datoknya si moyang kita? Gitu tuh. Nabi Adam alaihissalam. Bapak ke bapak. Terus bapak sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Maka kesaksian kita sampai sekarang, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu sebetulnya tiada Tuhan selain Allah. Kesaksian yang pernah kita katakan saat kita disebut oleh Allah di alam azali, di zaman azali, yang pernah mukasafah, nanti kamu tahu. Kalau tidak tahu, gini sekarang, percaya dulu. Yang penting percaya. Tidak tahu kok banyak omong, kok banyak cakap. Sebab materi kita sudah dititipkan di Nabi Adam. Apalagi wujud dari Nabi Muhammad SAW.
apalagi wujud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya nur yang sudah ada sebelum Nabi Adam alaihissalam. Itulah spesialnya, istimewanya. Saking istimewanya nur tersebut, Nabi Adam diciptakan saja tawasul dengan nur Muhammad itu. Maka kamu harus tahu, melihat dengan adanya zaman azali, melatih. Maka kamu harus tahu, melatih dengan adanya zaman azali. Jadi sudah sejak dulu, kamu sudah ditakdirkan begini. Cuma pelaksanaannya saat ini. Tapi dulu sudah ada, namanya alam qadim. Alam qadim itu istilahnya mudahnya zaman azali. Di Lauhil Mahfuz. Sekarang orang mau diskusi semacam ini di dunia. Tidak ada, semua orang sudah anggap modern. Tataplah masa depan, tinggalkan masa lalu. Emang bisa kamu mau jadi di zaman Nabi Adam? Ya nggak bisa lah. Kita ini umat akhir zaman yang modern. Buat apa kamu suruh kalau masa lalu itu sudah pasti tertinggal? Untuk mengatakan seperti itu tidak harus seorang profesor, doktor. Tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Masa lalu itu sudah pasti tertinggal. Begitu saja kok ribet. Tempat di bumi kemudian yang berhasil hanya malaikat Israel dulu yang mengambil tanah. Gini, nenek moyang kita sudah meninggalkan dunia. Gimana bisa masa lampau, masa lalu itu, zaman dahulu itu, sejak zaman nenek moyang kita mau tinggal sedunia di dunia ini dengan nenek moyang kita. Sedangkan dia telah berlalu meninggalkan dunia, sedangkan kita ini ada di dunia ini. Keturunannya lahir telah ada pada zaman modernisasi ini. Makanya ayo tatap masa depan kalian dan doakan yang terbaik untuk doa keselamatan pada arwah almarhumah tiap keluarga yang telah meninggalkan dunia ini. Singkatnya, paham nggak? Bukan masalah siapa yang tidak pernah berbuat salah. Karena manusia di dunia ini pasti ada salahnya. Bukan masalah siapa yang lebih tahu dari Nabi dan Rasul Allah, dari siapa kebenaran itu. Tapi siapa yang berbuat dari kesalahannya di antara kita semua, siapa yang keluar dari kesalahannya menuju bergegas kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar. Sebagai pedoman, sebagai pedoman pendogma, pengikut, intinya percaya dulu. Bukan masalah siapa yang paling benar di antara kita, dan bukan masalah siapa yang lebih tahu dari para nabi dan rasul Allah. Maka didiklah diri kita dengan adanya zaman azali. Kita bisa membayangkan kan, Nabi Adam itu awal mulanya manusia pertama.